Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fakih dengan NIM 101200190 dari kelas SAE. Akan menerangkan dengan judul Wadi al-Dilalah. Wadi al-Dilalah adalah lafaz dalam Al-Quran dan hadis yang maknanya sudah jelas dan dapat dipahami secara langsung, sehingga dapat menjadi dasar penetapan hukum tanpa perlu penjelasan dari luar. Fungsi wadi al-dilalah adalah untuk mengukur tingkat kepastian makna dan kekuatan dalil, serta menentukan prioritas saat ada pertentangan dalil. Tingkat kejelasan wadi al-dilalah dari dohir, nas, mufassar, lalu muhkam. Yang bernama dohir. Dohir adalah lafaz yang maknanya sangat jelas, tetapi bukan tujuan utama pengucapannya. Peluang untuk ditakwil masih sangat tinggi, atau masih mungkin ditafsirkan dengan dalil lain. Contoh dohir dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halawwa hal bai'a wa harramar roba, yang memiliki arti padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Penjelasan makna dohir yang terdapat dalam ayat di atas adalah terdapat hukum halal untuk jual beli dan haram untuk riba. Hukumnya wajib diamalkan, namun dapat dikalahkan oleh dalil yang lebih kuat. Yang kedua adalah nas. Nas adalah lafaz yang maknanya sangat jelas dan memang merupakan tujuan utama pengucapannya. Peluang untuk ditakwil sangat kecil kemungkinannya untuk dipalingkan maknanya. Contoh dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i musna wa thulathu wa ruba'a, yang memiliki arti maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Ayat ini menjelaskan angka 2, 3, atau 4 secara jelas merupakan batas maksimal jumlah istri yang boleh dinikahi dalam satu waktu. Pembatasan jumlah ini adalah tujuan utama ayat ini, namun secara teoritis masih ada kemungkinan yang sangat kecil untuk ditaksis. Misalnya di masa kenabian istri Nabi lebih dari 4. Yang ketiga adalah mufassar. Mufassar adalah lafaz yang maknanya sangat jelas dan terperinci, baik karena kejelasan lafaznya sendiri atau karena adanya penjelasan dari syariat, ayat lain atau hadis lain, sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk ditakwil atau dipahami dengan makna lain. Tingkat kejelasannya lebih baik atau lebih tinggi dari nas. Maknanya sudah final dan terperinci. Hukum yang ditunjukkan bersifat qat'i atau pasti dan wajib diamalkan. Contoh dalil dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldah, yang memiliki arti dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik atau berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera. Lafaz 80 dera adalah mufassar
karena menetapkan jumlah hukuman dera secara eksplisit dan terperinci. Angka ini tidak bisa ditakwil menjadi angka lain dan tidak membutuhkan penjelasan lain. Kejelasan ini menjadikan hukum cambuk 80 kali sebagai ketentuan yang pasti. Yang keempat adalah muhkam. Muhkam adalah lafaz yang maknanya sangat jelas, tegas dan pasti dan mustahil untuk ditakwil dan ditaksis ataupun juga mustahil untuk dinasak, dihapus atau diganti hukumnya. Ini biasanya terkait dengan hal-hal yang bersifat fundamental dalam agama. Muhkam adalah tingkatan kejelasan tertinggi hukum yang ditunjukkan oleh muhkam. Muhkam bersifat qat'i atau pasti dan tidak dapat dibatalkan atau diganti. Bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW, muhkam seringkali berkaitan dengan prinsip dasar keimanan dan ibadah. Contoh dalil muhkam dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 4 yang berbunyi walam yakullahu kufuwan ahad, yang memiliki arti dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ayat ini menegaskan bahwa Allah itu tunggal dan tidak ada yang setara dengannya. Makna ini adalah prinsip dasar akidah yang mutlak, tidak dapat ditakwil dan tidak mungkin dinasak, karena berkaitan dengan zat dan sifat keesaan Allah yang merupakan inti ajaran Islam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.